Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 semester 5A Stikas Muhammadiyah Kuningan ingin sedikit memaparkan mengenai pemahaman sosial dan persepsi. Anggota dari kelompok 4 itu yang pertama ada Diki Nugroho, kemudian yang kedua ada saya sendiri yaitu Elin Handayani, yang ketiga ada Iis Rismawati, dan yang terakhir ada Mila Fitria Dewi. Teori pemahaman sosial dan pengaruhnya terhadap kesehatan ini ada dua pemahaman. Yang pertama itu pemahaman sosial merupakan kemampuan untuk mempersepsikan orang lain ataupun kelompok lain yang secara akurat ini dan dapat menafsirkan perilaku mereka. Kemudian yang kedua, meskipun tak seorang pun memiliki waktu atau energi yang tak terbatas untuk mengevaluasi secara cermat suatu individu ataupun masyarakat tertentu. Mengenai pemahaman sosial dan persepsi ini ada beberapa teori. Teori yang pertama ini teori Bandura. Nah, teori pemahaman sosial ini dikembangkan oleh Bandura itu sekitar pada tahun 1980-an, yang pada dasarnya menguraikan ide bagaimana belajar dan mengubah perilaku, dan awalnya itu muncul sebagai kritik terhadap teori belajar tradisional terhadap berbagai masalah yang kurang dapat diselesaikan, sehingga muncullah teori Bandura ini. Hal itulah yang dapat melatar belakangi munculnya teori Bandura ini. Kemudian, masalah itu misalnya bagaimana menciptakan kreativitas kalau hanya berdasarkan reinforcement semesta, kemudian bagaimana memandang proses belajar perilaku melalui trial and error jika perilaku itu beresiko, misalnya belajar menyetir mobil. Apakah reinforcement itu selalu mutlak dan diberikan ataupun sebagainya. Kemudian apa sih reinforcement itu? Nah, di sini dijelaskan reinforcement itu adalah proses di mana tingkah lakunya itu dapat diperkuat oleh konsekuensinya yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Saat sebuah tingkah laku ini mengalami penguatan, maka tingkah laku tersebut akan cenderung untuk muncul kembali pada masa yang akan datang. Selanjutnya, ada juga mengenai pemahaman dan persepsi itu mengenai percobaan Thorndike. Nah, reinforcement ini dapat didefinisikan sebagai yang pertama, bisa menjadi kejadian perilaku tertentu, kemudian diikuti oleh akibat yang segera mengikutinya, ataupun hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Kemudian ada apa aja jenis-jenis reinforcement? Jadi jenis-jenis reinforcement ini ada dua. Yang pertama itu ada positive reinforcement dan yang kedua itu ada negative reinforcement. Positive reinforcement ini merupakan kejadian sebuah tingkah laku yang diikuti oleh penambahan stimulus ataupun peningkatan intensitas dari stimulus yang hasilnya itu dapat menguatkan tingkah laku tersebut. Contoh dari positive reinforcement ini misalnya saat anak-anak bertingkah laku tantrum di toko, ia mendapatkan permen. Nah, ini tuh termasuk ke dalam positive reinforcer atau penguat positifnya itu diberikan. Akibatnya, anak ini akan cenderung untuk tantrum di toko, atau akibatnya itu anaknya itu lebih suka diam di toko karena di tokonya itu banyak permen yang dapat memberikan penguatan positif pada reinforcement. Kemudian yang kedua itu ada negative reinforcement. Kalau negative reinforcement ini
menjelaskannya itu terjadinya perilaku yang melibatkan aspek kognitif yang diartikan bagaimana manusia memikirkan sesuatu dan melakukan interpretasi terhadap berbagai pengalaman yang diperoleh. Kemudian, di samping itu, teori negatif reinforcement ini menjelaskan bahwa perilaku yang baru dan yang kompleks ini dapat diciptakan dengan observasi terhadap model yang dihadirkan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, teori ini juga bisa disebut observational learning theory. Kemudian, teori yang pertama itu, yang tadi, teori Bandura itu menyebutkannya juga disebut pribadi, lingkungan, dan tingkah laku yang saling mempengaruhi. Jadi, untuk pemahaman sosial dan persepsi ini antara pribadi, lingkungan, kemudian tingkah laku itu memang saling mempengaruhi. Dan kemudian teori Bandura itu melukiskan teori belajar sosial itu berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaksinya itu timbal balik yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Kemudian, dalam proses determinisme, timbal balik itulah yang terletak kesempatannya itu bagi manusia untuk mempengaruhi nasibnya maupun batas-batas kemampuan untuk memimpin diri sendirinya. Kemudian, dalam aplikasi teorinya itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada latihan penguasaan atau biasa disebut desensitasi modeling. Kemudian yang kedua ada modeling terbuka atau modeling partisipan. Dan yang terakhir itu ada modeling simbolik atau klien itu dapat melihat modelnya itu dalam bentuk bisa dari film, kemudian gambar, ataupun cerita. Nah, kemudian di sini tuh ada jenis-jenis peniruan. Ada 5 jenis peniruan. Peniruan yang pertama itu peniruan langsung. Kemudian yang kedua ada peniruan tak langsung, ada peniruan gabungan, peniruan sesaat ataupun seketika, dan yang terakhir ada peniruan. Contohnya, untuk yang peniruan langsung itu misalnya meniru gaya penyanyi yang disukai, itu termasuk ke dalam peniruan langsung. Kemudian untuk yang peniruan tidak langsung, contohnya itu meniru watak yang dibaca dalam buku. Kemudian memperhatikan seorang guru bagaimana mengajarkan kepada rekannya. Kemudian yang ketiga ada peniruan gabungan. Contohnya itu pelajar yang meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarnai daripada yang dibacanya. Kemudian jenis peniruan yang keempat itu ada peniruan sesaat ataupun hanya seketika. Contohnya itu meniru gaya pakaian di TV, kemudian tetapi ini tuh peniruannya hanya sesaat sehingga tidak boleh dipakai di sekolah. Dan yang terakhir, peniruan yang terakhir itu pelajar meniru gaya bahasa gurunya. Ya, jadi pengertian persepsi menurut WHO ini kesehatan diri, aspek fisik, mental, dan sosial itu saling berhubungan. Sehingga jika ada salah satu aspeknya yang terganggu ataupun mengalami gangguan ini, kesehatannya itu tidak didapatkan secara utuh. Kemudian menurut Sunario pada tahun 2004, persepsi itu merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu yang ada perhatian, kemudian diteruskan ke otak, dan individu itu menyadari tentang sesuatu. Dengan persepsi individu yang menyadari ini dapat mengartikan tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada di dalam diri individu yang bersangkutannya.
Kemudian di sini mengenai obat. Yang pertama ada perilaku obat. Nah, perilaku obat itu berasal dari kata obat. Menurut Novia, itu pada tahun 2010, obat itu merupakan bahan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit ataupun menyembuhkan. Sedangkan pengobatan merupakan penyembuhan proses pembuatan yang menyembuhkan. Kemudian pengertian lain yang menyatakan bahwa obat menurut Widyatama pada tahun 2011 itu menyatakan bahwa obat adalah senyawa atau campuran senyawa yang berkhasiatnya itu dapat mengurangi, menghilangkan gejala ataupun dapat sampai menyembuhkan penyakitnya. Kemudian menurut Swenarwo pada tahun 2009, pengertian berobat itu merupakan bagian dari ikhtiar menuju sehat. Ini menandakan bahwa berobat itu memang bukanlah satu-satunya faktor penentu kesehatan. Ada faktor lainnya juga yang memang ikut berperan dalam proses menuju sehat. Kemudian perilaku berobat, di sini pengertiannya itu berobat adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk dapat mengurangi dan menyembuhkan suatu penyakit. Jadi, perilaku berobat itu adalah respon individu terhadap penyakit yang diderita, kemudian respon tersebut itu dapat berupa mendatangi pihak rumah sakit, ataupun puskesmas, ataupun praktek dokter, ataupun tempat-tempat yang lainnya yang dianggap dan diyakini mampu membuat menjadi sehat. Itu perilaku berobat yang benar. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.